Markus adalah Injil yang pertama ditulis dari Injil-Injil yang lain, dan kemudian kita akan berbicara tentang authorship atau penulisnya, ya bagaimana kita bisa menentukan, melihat penulis dari Injil ini, dan kemudian kita akan berbicara tentang tujuan dari Injil Markus ini ditulis, dan saya harap kita masih sempat membahas beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari Injil Markus ini. Sehingga kita ketika setiap kali membaca Injil Markus, kita bisa lebih mengasosiasikan dengan tujuan Injil ini ditulis dengan melihat karakter atau ciri-cirinya. Ya, nah mari kita akan mulai dengan pendahuluan. Nah, saudara, pertama kita akan melihat satu kenyataan bahwa urutan kitab-kitab Injil, ya. Kita punya 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan itu sesuatu urutan yang sudah sangat kita hafal dan kita sangat terbiasa dengan urutan seperti itu. Nah, mungkin pernah menjadi pertanyaan saudara, kenapa urutannya demikian? Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ya, disusun berdasarkan apa? Ya, apakah panjangnya? Apakah siapa dulu ditulis, atau berdasarkan kriteria-kriteria yang lain, ya. Jadi berdasarkan urutan apa kitab-kitab Injil ini ditulis. Nah, saudara, kita melihat memang di dalam sejarah semua salinan-salinan kitab Injil yang pernah ditemukan, kumpulan kitab Injil, memang kenyataannya Injil Matius selalu menempati urutan yang pertama. Ya, tidak pernah ditemukan ada satu kumpulan salinan kitab Injil yang dimana Matius bukan urutan pertama. Nah, sebab itu kita perlu melihat beberapa kemungkinan, ya kita tidak pernah tahu persis alasannya, tetapi mungkin beberapa kemungkinan yang bisa kita lihat, ya. Nah, yang pertama, saudara, kemungkinan besar Matius selalu ditaruh di urutan pertama, tapi perlu kita ketahui bahwa Matius bukan Injil yang terpanjang, ya, karena secara ayat Lukas itu lebih panjang dari Matius. Jadi pasti bukan berdasarkan panjangnya. Jadi kita melihat bahwa Matius lebih dulu dia ada di urutan pertama karena kemungkinan besar keyakinan dari gereja mula-mula, ya, yaitu bahwa Injil Matius itu ditulis lebih dulu. Ya, ini bicara soal keyakinan tradisi, yaitu tradisi dari bapak-bapak gereja atau gereja mula-mula. Injil Matius itu pertama kali ditulis. Yang nantinya kita akan melihat bahwa pendapat ini atau teori ini kelihatannya bukan pendapat atau teori yang tepat. Karena nanti kita akan melihat bahwa para ahli telah menemukan atau bahkan kita bisa katakan meyakini dengan argumen-argumen yang cukup kuat bahwa sebenarnya bukan Matius yang pertama kali ditulis melainkan Markus, yaitu Injil yang akan kita bahas ini. Tetapi itu kan penemuan-penemuan yang lebih modern. Pada abad-abad pertama, ya abad kedua sampai keempat atau bahkan beberapa abad sesudahnya, keyakinan yang kuat masih bahwa Injil yang pertama kali ditulis itu adalah Injil Matius. Jadi tidak heran mereka berpikir bahwa kemudian Matius menempati urutan pertama, ya. Dan ini keyakinan ini terutama juga sangat dipengaruhi oleh salah seorang uskup atau bapak gereja yang nantinya juga namanya akan kita bahas, yaitu Papias, yang mana dalam satu kutipannya dari tulisan yang dikutip oleh Eusebius, seorang ahli sejarah gereja, seorang sejarawan gereja, ya pada abad keempat, yang mengutip perkataan Papias yang mengatakan bahwa Matius yang menulis Injil ini, jadi ini sesuatu yang sangat kuat dan kemudian lebih awal, meskipun waktunya tidak diketahui pasti, tetapi dipandang bahwa ini adalah sesuatu yang sangat awal, ya. Nah, kemungkinan yang kedua kita melihat terlebih lagi bahwa Injil Matius itu dikaitkan dengan nama Matius, di mana Matius itu adalah salah seorang murid atau rasul dari Yesus Kristus, dari ke-12 murid. Nah, kita bisa bayangkan tentu nama Matius itu penting karena dia rasul, dibandingkan kalau kita misalnya melihat Markus dan Lukas yang bukan murid atau rasul Yesus Kristus, atau maksud saya yang terhitung di antara 12 murid. Ya, jadi dibandingkan dengan para penulis Injil yang lain, kita melihat nama Matius itu lebih menonjol.
Karena dia rasul, ya otomatis kalau dilihat dari susunannya, maka susunannya Matius dulu. Sedangkan Yohanes memang dia rasul atau murid Yesus Kristus, tetapi memang kenyataannya dia menulis sangat belakangan, ya. Itu jelas sekali dia menulis menjelang penutupan abad pertama, sekitar selesai dia menulis Injil itu, kemungkinan sudah tahun 80, 90 sampai 100, ya tetapi tentu tidak melewati abad pertama. Jadi di antara ketiga Injil yang lebih dulu Matius, Markus, Lukas, ya hanya Matius yang menyandang nama rasul, ya sehingga tidak heran kalau dia diutamakan dibandingkan dengan kedua yang lain yaitu Markus dan Lukas. Ya, ini kemungkinan yang kedua kenapa Matius selalu di urutan pertama. Nah, kemungkinan ketiga saya kira seringkali menjadi pertimbangan yang penting, yaitu kita melihat dalam Injil Matius itu ada banyak kutipan perjanjian lama. Ya, kutipan perjanjian lama yang dikutip oleh Matius dan kemudian diberikan satu perkataan yang mengingatkan ini penggenapan. Ya, saudara pasti sering membaca dalam Injil Matius ditulis demikian. Demikianlah yang dikatakan oleh para nabi. Ya, demikianlah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, ini mengingatkan para pembacanya tentang perjanjian lama, ayat-ayat perjanjian lama dari kitab para nabi dan sebagainya. Dan Matius ingin menunjukkan penggenapannya di dalam Yesus Kristus, yaitu yang disebut dengan fulfillment quotations. Oh maaf saya lupa menjalankan ini. Fulfillment quotations atau ayat kutipan-kutipan penggenapan atau fulfillment formula, ya. Jadi dalam Injil Matius itu banyak sekali kita membaca, ya. Nah, dengan kata lain kita melihat Matius seringkali dilihat sebagai satu Injil yang membuat kesinambungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, seolah-olah Matius bisa mengawali suatu perjanjian baru dengan menjembatani ke perjanjian lama. Karena Matius seringkali berkata, demikianlah yang dikatakan oleh para nabi, atau genaplah nats ini yang dikatakan oleh para nabi, yang dikatakan oleh kitab suci. Genaplah, genaplah, genaplah. Ya, jadi seolah-olah Matius itu menjadi satu jembatan untuk menggenapi apa yang di perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi hal ini memperlihatkan Injil Matius dalam satu dan lain cara itu menjadi semacam konektor atau penghubung antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, sehingga tidak heran urutannya itu selalu ada di urutan pertama. Ya, jadi ini beberapa kemungkinan ya yang kita bisa yakini yang menjadi faktor penyebab bahwa Injil Matius itu ditulis, maksud saya urutannya adalah urutan yang pertama di dalam kitab suci kita maupun dalam perjanjian baru khususnya, dan lebih khusus lagi dalam kumpulan kitab-kitab Injil. Ya, jadi itu kenapa bukan Markus yang nanti kita akan lihat yang pertama kali ditulis. Ya. Nah, kita akan melihat sekarang lebih spesifik ke dalam Injil Markus. Nah, beberapa pendahuluan yang perlu kita ketahui. Yang pertama kita perlu mengerti bahwa sebenarnya studi tentang Injil Markus itu baru berkembang tidak terlalu lama, yaitu sekitar awal abad ke-19 ya. Sebelumnya kita melihat sebenarnya Injil Markus itu kurang mendapat perhatian ya. Tidak terlalu banyak literatur, tidak terlalu banyak buku atau bahkan textbook yang ditulis mengenai Injil Markus. Ya, jadi kalau kita melihat mungkin kalau bicara soal Injil Yohanes sejak jauh-jauh hari sudah jauh lebih mendapat perhatian dan mendapat satu studi yang baik dari banyak ahli. Kalau kita melihat buku-buku tentang Injil Yohanes yang buku-buku lama itu banyak sekali. Demikian juga tentu dengan Injil Matius dan Lukas. Tapi Injil Markus tidak terlalu mendapat perhatian sampai awal abad ke-19 itu baru cukup ada studi yang memadai tentang Injil Markus. Ya, jadi kita bersyukur belakangan ini kita sudah mendapatkan banyak hal pengetahuan tentang Injil Markus. Nah, saudara, kita melihat bahwa Injil Markus itu adalah sebagai Injil yang pertama ditulis, dan ini memang kita tidak bisa mendapatkan satu kesimpulan yang katakanlah sahih, yang tidak bisa dibantah, ya. Tetapi kita bisa melihat dari banyak hal yang kita nanti akan lihat di dalam kitab Injil itu sendiri, bahwa kemungkinan besar, ya,
bahwa Markus lah yang pertama kali ditulis dari keempat Injil yang kita miliki, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Oleh sebab itulah ada satu istilah atau terminologi teknis yang perlu kita ketahui ketika kita belajar Injil Markus ini, yaitu Markan priority atau keutamaan Markus. Ya, yang dimaksud dengan Markan priority atau keutamaan Markus adalah bahwa kenyataan kitab Injil Markus itu ditulis lebih dahulu dibandingkan dengan kitab-kitab Injil yang lain. Dan itu dalam penanggalan yang cukup awal, yaitu para ahli memperkirakan, ya ada beberapa pendapat kalau kita belajar tentang Injil Markus dari sekitar tahun 50 sesudah Masehi sampai paling lambat diperkirakan tahun 65 sesudah Masehi. Ya, jadi range waktunya sekitar itu, ya antara 50 sampai 65 sesudah Masehi. Ya, jadi kira-kira setelah Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga, mungkin setelah itu 20 tahun sampai 25 tahun atau bahkan 30 tahun sampai 35 tahun kemudian Injil Markus itu ditulis. Ya, jadi ini yang kita bisa melihat dari kesimpulan banyak ahli saat ini. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa hal tentang argumen-argumen tentang Markan priority. Ya, jadi sekarang saudara sudah tidak asing dengan istilah ini, Markan priority, yaitu keutamaan Injil Markus. Apa yang menyebabkan para ahli berpikir bahwa Injil Markus adalah Injil yang pertama kali ditulis, ya, sehingga kalau kita melihat di dalam skema ini, saudara bisa melihat Markus menjadi salah satu sumber penting untuk Matius. Ya, jadi Matius banyak mengutip dari Markus. Demikian juga Lukas itu banyak mengutip dari Markus. Ya, jadi ini skema dari Markan priority. Ya, nanti kalau kita berbicara tentang siapa mengutip siapa bersumber dari siapa, itu memang ada satu bidang penelitian yang berbeda lagi, yang disiplin ilmunya disebut kritik sumber atau source criticism. Tentu kita tidak bahas di sini, agak teknis ya. Tetapi kalau kita belajar source criticism atau kritik sumber, kita akan melihat paling tidak dua teori penting, yaitu teori dua sumber dan teori empat sumber bicara soal Injil ini. Ya, jadi skema yang kita lihat di gambar ini itu berdasarkan teori dua sumber, yaitu Matius mendapatkan bahannya dari Markus dan kemudian dari bahan Matius sendiri. Ya, kemudian Lukas juga mendapat bahannya dari Markus dan bahannya Lukas sendiri. Itu namanya dua sumber. Ya, ya sekarang kita mau lihat, tentu intinya Markus yang menjadi sumber atau source, ya, dari Injil Matius dan Injil Lukas, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa Markus lah yang pertama kali ditulis. Ya. Nah, beberapa argumen kenapa kita bisa menyimpulkan dan cukup meyakini bahwa Injil Markus itu ditulis lebih dulu, dan nanti kita akan melihat setelah beberapa argumen ini akan sulit untuk menyangkal bahwa Injil Markus itu duluan ditulis. Ya, lebih mudah untuk menerima daripada menyangkal bahwa Injil Markus ditulis lebih dulu. Nah, yang pertama, mari kita lihat argumen yang diberikan oleh para ahli adalah singkatnya Injil Markus. Ya, kalau kita melihat Injil Markus itu memang adalah Injil yang paling singkat di antara semua kitab Injil. Ya, Injil Markus adalah Injil yang paling singkat. Tetapi saudara, paling singkat bukan berarti paling tidak lengkap. Ya, jangan salah. Paling singkat bukan berarti paling tidak lengkap. Sebaliknya justru Injil Markus itu lengkap sekali segala sesuatu yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Ya, tentunya memang Matius dan Lukas menambahkan bahan-bahan mereka yang kita tidak temukan di Injil Markus. Tetapi dalam hal apa yang ada di Injil Markus, ya, itu kebanyakan dikutip oleh Matius dan Lukas. Ya, itu memperlihatkan betapa bahwa Injil Markus itu adalah Injil yang lengkap. Ya. Nah, bicara tentang singkatnya Injil Markus, ya, saudara, para ahli mempunyai satu konsensus yang sangat logis. Konsensusnya atau kesepakatannya demikian. Tulisan yang asli, ya, atau tulisan yang maksud saya tulisan yang singkat, ini kita bicara singkatnya Injil Markus, tulisan yang singkat itu cenderung lebih asli daripada tulisan yang panjang. Ya, yang singkat cenderung lebih asli daripada yang panjang. Itu satu konsensus dalam ilmu melihat sumber, ya. Dan itu sesuatu yang logis, saudara. Ya, lebih logis
kita berpikir sesuatu yang awalnya itu singkat, ya dalam perkembangan kemudian mendapat penambahan-penambahan, ya daripada awalnya itu panjang, kemudian dalam perkembangannya dipotong sana sini, ya lebih logis berpikir sesuatu yang original itu lebih singkat. Ya, dan kemudian dalam waktu yang berkembang itu tulisan-tulisan itu kemudian diberi catatan, diberi tambahan, dielaborasi, di-extend ya, dan diberi beberapa penjelasan sehingga cenderung lebih panjang. Ya, jadi logikanya memang yang lebih singkat itu lebih original daripada yang lebih panjang ya. Mungkin kita bisa bandingkan meskipun bukan analogi yang baik ya, seperti katakanlah berita tentang seseorang atau kalau negatifnya gosip tentang seseorang. Ya saudara, kita kalau bicara tentang seseorang ya apalagi sesuatu yang negatif yang bersifat gosip makin lama makin panjang bukan? Ya berita pertama ya mungkin cuma si A begini loh ya. Nanti beberapa waktu kemudian sudah berkembang si A begini makin ditambah-tambahin makin panjang. Ya jadi kita melihat ada kecenderungan sesuatu sebenarnya yang lebih singkat bisa kita asumsikan lebih original dibandingkan dengan sesuatu yang lebih panjang. Ya, jadi pertama kenyataan singkatnya Injil Markus ini memperlihatkan kemungkinan besar bahwa dia adalah yang pertama ditulis. Ya, tetapi bukan hanya sekedar singkat saja yang membuat para ahli memperkirakan Injil Markus adalah Injil yang pertama ditulis, melainkan juga perlu dilihat relasi antara singkatnya Injil Markus itu dengan kedua Injil yang dekat yang lain, yaitu Matius dan Lukas. Apa relasi singkatnya ini? Yaitu kita melihat kenyataan ini yang penting sekali. Sekitar 97% kata-kata dari Injil Markus itu mempunyai paralelnya dalam Matius dan 88% mempunyai paralelnya di dalam Lukas. Ya, ini satu fakta yang sangat surprising yang membuat para ahli melihat rupanya kelihatannya Injil Markus itu seperti menjadi satu middle term, satu sumber ya titik tengah ya sehingga Matius itu mengutip Markus itu jelas sekali ya dan Lukas mengutip Markus itu jelas sekali karena kita menemukan 97% kata-kata dari Markus itu ada di Matius dan 88% kata-kata dari Markus itu ada di dalam Lukas. Dan tentunya nantinya Matius menambahkan dengan bahannya sendiri, Lukas juga menambahkannya dengan bahan sendiri ya. Dan kita melihat relasi antara singkatnya Injil Markus itu dengan Injil sinoptik yang lain. Sekali lagi saya berkata singkat bukan berarti tidak lengkap. Ya, jadi singkat itu bisa menceritakan sesuatu dengan tidak bertele-tele, ya dengan kata-kata yang singkat dan cukup, ya dan tidak mengelaborasi, tidak memperpanjang. Ya, jadi nanti kita bisa melihat beberapa contoh ya betapa Injil Markus itu sangat simpel, sederhana dan singkat. Tetapi menariknya, meskipun dia singkat, hampir semua kata-katanya itu tersebar di kedua Injil yang dekat lainnya. Mungkin saya bisa sedikit memberi informasi, mungkin karena nanti saya akan sebut-sebut tentang satu istilah itu Injil sinoptik ya. Jadi ketiga Injil yang pertama itu Matius, Markus dan Lukas itu disebut Injil sinoptik ya karena sinoptik itu ya berasal dari Yunani sun optically, jadi seperti melihat bersama ya, jadi mereka seperti seolah-olah melihat bersama kepada satu sumber karena kita melihat kemiripan yang sangat tinggi antara tiga Injil ini Matius, Markus dan Lukas sangat mirip ya isinya banyak yang mirip. Sedangkan Yohanes memang agak beda sendiri kalau kita baca Yohanes itu isinya tidak seperti Matius, Markus dan Lukas ya dia jauh lebih banyak narasi yang panjang percakapan Yesus pengajaran Yesus yang panjang ya tidak seperti yang kita jumpai di Matius, Markus dan Lukas. Sebab itu memang kalau kita bicara kitab-kitab Injil secara garis besar kita bisa bagi dua. Yang tiga pertama Matius, Markus, Lukas itu satu kelompok yang disebut Injil sinoptik dan kemudian Injil Yohanes terpisah sendiri. Ya ini Injil keempat. Ya sehingga kita melihat yang fokus kita sekarang mungkin Injil sinoptik ya Matius, Markus, Lukas dengan tentu Markus menjadi titik tengah yang penting. Ya jadi kita melihat dari Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas kelihatannya Markus yang banyak dikutip oleh Matius dan oleh Lukas. Nah kemudian argumen berikutnya untuk markan priority ya adalah bahwa kita melihat urutan peristiwa yang ditulis oleh Markus itu menjadi sesuatu yang selalu diikuti
oleh Matius dan oleh Lukas. Dan ini yang disebut keutamaan urutan peristiwa di dalam Injil Markus. Ya, keutamaan urutan peristiwa dalam Injil Markus. Dan perlu saudara ketahui, inilah argumen yang bisa dikatakan argumen yang paling kuat, yang paling convincing, yang paling meyakinkan bahwa Injil Markus lah yang pertama kali ditulis. Ya, karena kita melihat, saudara kan tahu kalau kita membaca Injil itu banyak sekali cerita-cerita yang pendek ya, satu perikop mungkin sekitar katakan 6 ayat, 8 ayat, terus kemudian beralih ke cerita yang lain. Misalnya Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan kemudian Yesus menyembuhkan orang lain lagi, kemudian Yesus mengusir setan di mana, Yesus mengajar di mana ya. Itu kan semuanya ada urutannya, sesudah ini apa, sesudah ini apa, sesudah ini apa. Itu ordernya, ada urutannya. Nah kalau kita melihat, dibandingkan dari ketiga Injil ini, kelihatan sekali bahwa Markus menjadi satu middle term, ya sekali lagi menjadi titik tengah bicara soal urutan ini. Nah kenyataan yang kita temukan apa? Banyak urutan peristiwa di mana Matius dan Markus itu sama, ya, tetapi tidak sama dengan Lukas, ya. Kita perlu membaca semua baru kita nanti bisa melihat logikanya. Demikian juga banyak bagian di mana Lukas dan Markus sama, tetap dalam urutan peristiwa, bicara soal ordernya, urutannya, tapi tidak sesuai dengan Matius. Ya, jadi sekali lagi banyak ketika bicara melihat urutan peristiwa, ya, Matius itu ketika mereka sama dengan Markus itu seringkali berbeda dengan Lukas, dan juga ketika Lukas sama dengan Markus itu berbeda dengan Matius. Ya, tetapi saudara, kita sebentar saya kepencet. Kita hampir jarang sekali melihat Matius dan Lukas ketika mereka sama, tapi mereka beda sama Markus. Ya, jadi ini kita perlu bermain logika. Ya, Matius ketika dia sama dengan Markus, ya dia berbeda dengan Lukas. Lukas ketika sama dengan Markus itu berbeda dengan Matius. Tetapi hampir tidak pernah ditemukan ya ketika Lukas dan Matius itu sama, sepakat, terus kemudian mereka bertentangan dengan Markus. Ya, artinya apa? Ya, Matius dan Lukas itu mereka sangat logis sekali mengambil urutan peristiwa dari Injilnya Markus. Sesudah ini apa? Sesudah ini apa? Sesudah ini apa? Ya, jadi kebanyakan Matius ikutin Markus. Nah ketika Matius sesuai dengan Markus, bisa jadi Lukas memilih urutan yang berbeda. Itu terjadi. Demikian juga Lukas dia mengambil sesuai dengan Markus. Dan ketika Lukas memilih untuk berbeda, untuk sama dengan Markus, ya bisa jadi Matius memilih urutan yang berbeda. Ya, tapi tidak pernah ditemukan atau mungkin cuma sekali dua kali ada, tapi jarang sekali. Ketika Lukas mengikuti misalnya urutan dari Matius, kemudian mereka bertentangan dengan Lukas, itu hampir tidak pernah ditemukan. Ya, jadi ini kalau begitu dari segi logika kelihatannya yang tengah ini adalah Markus. Ya, jadi semuanya lihat Markus. Ya, tapi kalau misalnya saya ikut Markus, belum tentu, misalnya saya Matius, ya belum tentu Lukas mau ikutin saya dan Markus. Demikian juga ketika Lukas ikut Markus, belum tentu Matius mau ikutin. Ya, itu pilihan masing-masing penulis, punya alasan, punya strategi penulisan masing-masing. Tetapi hampir tidak pernah kita temukan urutan peristiwa di mana Matius dan Lukas sama, tapi kemudian bertentangan dengan Markus. Ya, sehingga kita melihat lebih logis di sini adalah Markus yang menjadi backbones ya dari Injil sinoptik ini. Ya, jadi dia kelihatannya dia seolah-olah menentukan inilah peristiwa, urutan peristiwa yang saya tulis, dan kemudian Matius dan Lukas mengikuti peristiwa itu. Ya, jadi Matius dan saudara bisa bayangkan ketika Matius menulis Injilnya, dia lihat Injil Markus, oh habis Yesus ini ngapain, ya terus dia tulis juga tentu dengan versinya Matius, ya. Nah kemudian dia ikutin, nah ketika itu mungkin katakanlah Lukas sedang menulis bagian yang sama, lalu Lukas memutuskan, saya kira saya mau merubah urutannya, bukan ini dulu tapi yang lain dulu. Ya, jadi dia berbeda dengan Matius dan Markus. Demikian juga sebaliknya, ketika Lukas menulis dia melihat Markus, dan Matius juga melihat, tapi Matius memutuskan untuk berbeda. Ya, jadi bisa jadi Matius dan Lukas melihat Markus, tapi mereka punya keputusan sendiri yang berbeda. Tapi tidak pernah Matius dan Lukas itu sama dan kemudian bertentangan dengan Markus. Jadi kelihatan Markus selalu menjadi acuan utama. Ya.
Karena singkatnya waktu saya tidak bisa memberikan contoh urutan-urutannya. Sebenarnya ada beberapa tabel yang kita bisa lihat ya, tetapi saya harap ini cukup membuat kita bisa mencernanya dengan logika kita bahwa ini memperlihatkan Markus itu adalah seperti standar urutan ya di dalam ketiga Injil ini. Ya, seolah-olah dia menentukan urutannya begini ya. Jadi Matius banyak ngikut, Lukas banyak ngikut ya. Tapi perlu kita ketahui bukan berarti urutan-urutan di dalam urutan peristiwa dalam Injil Markus itu adalah urutan yang benar ya. Bukan selalu Yesus habis ngapain, habis mengerjakan A, terus mengerjakan B, terus mengerjakan C sesuai kronologis. Tidak ya. Karena nanti ketika kita bicara tentang authorship atau kepenulisan Injil Markus, ada kesaksian bahwa Markus menulis Injil ini tidak sesuai dengan peristiwa sesungguhnya ya. Tetapi bagaimanapun apapun yang ditulis oleh Markus kemudian seperti menjadi standar bagi Matius dan Lukas soal urutan order dari peristiwa-peristiwa yang kita baca ya. Jadi ini dari segi logika kita harus akui ini kuat sekali ya. Nah, yang ketiga argumen untuk markan priority atau keutamaan dari Injil Markus, kita melihat ada kekakuan atau kekasaran dalam segi bahasa dari Injil Markus. Ya, kalau kita baca lebih kasar atau lebih kaku. Ya, dengan kata lain bahasanya Injil Markus itu lebih primitif, ya. Lebih tidak ada polesan. Ya, saudara kan nggak mungkin menemukan orang-orang yang masih primitif kemudian tampil dengan make up, dengan dandan yang memukau ya. Jadi orang yang primitif tampil apa adanya. Ya, demikian juga dengan tulisan yang primitif itu tampil apa adanya ya. Jadi kita melihat bahasa dalam Markus itu adalah bahasa yang paling kaku, yang paling sederhana atau bahkan kita bisa kadang-kadang katakan kasar dan mempunyai ciri grammatical irregular ya. Artinya secara tata bahasa itu kurang baku atau kadang-kadang tidak terlalu bagus atau kadang-kadang tidak dipikir seolah-olah tidak dipikir baik-baik, cepat-cepat ditulis ya. Dan itu lebih kaku, lebih tidak baku dibandingkan dengan Matius dan Lukas. Ya. Jadi kita melihat ada satu tendensi yang juga menjadi kesepakatan para ahli, yaitu tendensinya penulis yang belakangan itu akan memoles ya, atau kemudian memperhalus ya, dan menjelaskan bahasa yang agak kurang lazim dan bukan sebaliknya. Ya, jadi kalau kita bandingkan ketiga Injil ini, kelihatan sekali bahasa Markus itu bahasa yang paling kasar atau paling kaku ya, dan logikanya jauh lebih logis berpikir yang menulis kemudian memperbaiki yang kasar yang kaku itu ya. Jadi yang sesuatu yang orisinil itu apa adanya, sesuatu yang orisinil itu tidak dipoles, tidak didandani ya. Jadi itulah yang lebih orisinil ya. Maka kalau kita melihat kadang-kadang di berita-berita sering ada saya sering kalau kita lagi browsing ada aja muncul berita misalnya ini tampang selebritis ini tanpa make up begitu ya. Jadi mungkin orang pengen tahu, selama ini kita lihat si A si B itu selalu terkesan cantik ganteng karena make up, apalagi ada operasi plastik dan sebagainya ya. Tapi itu kan sudah dipoles, itu sudah ditata dengan baik, itu sudah diperhalus dan sebagainya macam berbagai cara untuk membuat dia lebih indah daripada aslinya. Ya, itu demikian juga berlaku untuk bahasa, ya, untuk tata bahasa, ya, untuk gaya bahasa. Nah, maka kita melihat penulis yang belakangan lebih logis untuk mempercantik atau memperhalus atau menjelaskan sesuatu yang kurang lazim dan bukan sebaliknya. Ya, jauh lebih sulit menerima. Bayangkan ya kalau misalnya Matius duluan, Lukas duluan, yang jelas bahasanya lebih baik, lebih tertata, ya, lebih seperti banyak penjelasan. Ya, kemudian bayangkan kalau Markus menulis belakangan, kemudian Markus merubah bahasanya jadi bahasa yang lebih kaku, yang lebih kasar. Ya, kayaknya kok nggak make sense gitu ya. Ngapain udah tulis belakangan bikin yang lebih kurang bagus lagi bahasanya. Ya, mau juga kalau tulis belakangan bikin yang lebih bagus dari pendahulunya ya. Kalau kita bikin buku ya tentu kita harus berusaha untuk memunculkan sesuatu yang baru untuk sesuatu yang pernah telah dibahas sebelumnya. Artinya kita memperluas, mempercantik, ya, memperindah, memperdalam sebagainya, dan kita tidak membuat sesuatu karya yang kurang dibanding karya-karya yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi logikanya Markus lebih dulu ya, karena dia lebih kaku, lebih kasar, lebih primitif. Nah, mungkin beberapa contoh kita bisa lihat
kita melihat di dalam Markus 3 ayat 21 ya. Di situ kita membaca waktu kaum keluarganya atau keluarga Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ya, Saudara bisa bayangkan ya, hanya Injil Markus yang menulis Yesus tidak waras. Dengan kata lain gila. Ya, hilang pikiran. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Matius ya dan Lukas dalam perikop yang paralel, kalau kita lihat perikop ini ada di Matius maupun di Lukas ada, tetapi Matius dan Lukas menghilangkan ini. Kita nggak menemukan kata-kata bahwa Yesus tidak waras di dalam Injil Matius maupun di dalam Injil Lukas. Meskipun perikopnya ada, paralelnya ada, ya kisahnya ada. Tapi bahasa yang kurang sopan ini, yang kurang enak, kurang elok ini sudah nggak ada. Jadi kelihatannya Matius dan Lukas melakukan satu editing untuk memperhalus, untuk ya membuat bahasanya lebih enak didengar, dibaca, diterima. Ya, itu satu contoh. Berikutnya kita juga bisa melihat dari Markus pasal 6 ayat 5 ya, di mana kita membaca satu perkataan yang seolah-olah mengecilkan kuasa Yesus. Ya, dikatakan apa di dalam ayat itu? Ia atau Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ya, dan itu dikatakan karena Yesus merasa heran karena ketidakpercayaan mereka. Kalau kita lihat ayat berikutnya. Tapi di sini yang menjadi fokus kita apa yang dikatakan dalam Markus 6 ayat 5 ini, Yesus tidak dapat melakukan satupun mujizat. Seolah-olah ini membatasi Yesus, seperti kurang kuasa, kurang mampu, kurang capable dan sebagainya. Ya, nah kalau kita melihat bagaimana Matius menuliskan ayat ini ya, dalam perikop yang paralel dalam Injil Matius, yaitu Matius 13 ayat 58, Matius mengubahnya. Ya, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ya. Jadi seperti lebih memperhaluskan daripada bilang Yesus tidak bisa melakukan mujizat, lebih enak melakukan karena ketidakpercayaan mereka. Yesus sepertinya menolak untuk melakukan mujizat. Ya, jadi ini dari segi bahasa kelihatan Matius memoles Markus. Bagaimana dengan Lukas? Lukas menghapus bagian ini. Ya, meskipun paralelnya ada, tapi Lukas menghapus, jadi tidak menuliskan. Jadi yang kaku, yang kasar itu biasanya milik Markus. Ya, Matius dan Lukas itu jauh lebih halus dan sopan. Ya, kalau kita lihat misalnya satu perbandingan lagi, saudara. Maaf saya tidak cantumkan di PowerPoint, tapi satu ayat yang menarik saya kira. Mari kita lihat sama-sama Markus pasal 4 ayat 38. Markus pasal yang keempat ayat 38. Nah ini ada satu kisah ketika mereka, Yesus dengan para murid sedang berada di atas perahu ya. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Ya, jadi ini satu situasi yang kritis ya. Ini satu situasi yang kritis dan saudara lihat apa yang dikatakan oleh para murid itu, yaitu di Markus 4 ayat 38. Ya, Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah ini yang saya mau sorot. Perkataan para murid, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Itu kasar, saudara. Murid berkata pada gurunya begitu kasar. Ya, kalau saya parafrase, saya bahasakan ulang, seperti kita ngomong, guru, kamu gak peduli, kita mau mati nih. Ya, kamu kok cuek banget sih, tidur begitu, kamu gak peduli, kita udah hampir mati. Ya, itu bahasa yang kurang bagus kan, kasar. Nah, kisah ini juga ada di Matius dan Lukas, tapi lihat bagaimana Matius dan Lukas memolesnya. Ya, ada satu buku yang disebut sinopsis ketiga Injil, di mana kita bisa lihat kalau kita buka itu dia bikin kolom-kolomnya langsung kita bisa lihat
paralelnya, jadi samping menyamping ya. Jadi buku ini bagus sekali kalau kita bisa punya, ya, apalagi kalau kita sering membaca dari kitab Injil, kita bisa bandingkan langsung kalau Matius nulis ini, Markus nulisnya gimana, Lukas nulisnya gimana. Nah saya supaya gampangnya bagian ini saya juga bacakan ya. Nah Markus menulis, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau kita lihat paralelnya di Matius, yaitu Matius pasal 8 ayat yang ke-25, Matius sudah menghaluskan, dia bilang gini, murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Beda kan? Yang satu kurang ajar, kamu cuek amat sih tidur-tidur, gak peduli kita mau binasa. Tapi di Matius bilang, Tuhan tolonglah kita binasa. Wah bagus sekali, ya seruan minta tolong seperti seruan tidak berpengharapan dan hanya bergantung pada Yesus. Bagaimana dengan Lukas, yaitu di Lukas pasal 8 ayat yang ke-24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru, guru, kita binasa. Tidak kasar kan? Ya. Jadi Markus yang paling kasar dibanding Matius dan Lukas, bukan? Ya, engkau tidak peduli kita mau binasa. Yang satu, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang satu ya lebih datar, guru, guru kita binasa. Ya seperti teriakan tidak berpengharapan. Ya tapi itu masih sopan ya dibandingkan seperti menegur Yesus di Injil Markus. Ya. Demikian juga kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya ketika Yesus menegur, sebaliknya ini giliran Yesus yang kedengarannya agak kasar ya. Sesudah Yesus bangun, kalau kita lihat di Markus ya ayat 40, Yesus bilang apa? Mengapa kamu tidak percaya? Ya seperti seolah-olah menegur keras murid-muridnya. Tapi kalau di Matius ya ayat yang ke-26, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ada kurang percaya, ya. Tidak terlalu mutlak seperti Markus. Mengapa kamu tidak percaya? Ya seperti teguran yang keras sekali. Kamu seperti nggak beriman begitu, ya. Itu di Markus. Tapi di di Matius, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ya jadi ada perubahan. Ya, Lukas bilang apa? Lukas bilang, di manakah kepercayaanmu? Ya, saya pikir memang masih lebih kasar dari Matius, tetapi masih lebih halus dari Markus. Mengapa kamu tidak percaya? Ya, kalau Lukas, di manakah kepercayaanmu? Seperti retoris, pertanyaan retoris. Kok kamu nggak beriman sih begitu? Ya, tapi masih lebih halus. Ya, ini beberapa contoh, masih banyak contoh lain saudara, yang memperlihatkan bahwa bahasa dari Injil Markus itu lebih kasar, lebih kaku, lebih primitif dibandingkan dengan kedua Injil yang lain itu Matius dan Lukas, yaitu dari ketiga Injil sinoptik. Nah yang berikutnya untuk argumen markan priority, kita melihat ada seperti perubahan yang bersifat teologis ya oleh Matius dan Lukas, dan itu karena alasan teologis. Sebenarnya ini ada kaitan dengan poin ketiga tadi. Jadi karena Markus menulis lebih awal, kelihatannya teologinya masih lebih primitif ya, dan kemudian seolah-olah dikembangkan oleh yang belakangan, yaitu dalam hal ini kita lihat Matius dan Lukas. Jadi lebih logis melihat yang awal itu teologinya lebih sederhana, dan yang belakangan teologinya lebih berkembang, ya kan, lebih logis gitu kan, dibandingkan kalau Matius tulis duluan, teologinya sudah lebih tinggi, Markus nulis belakangan malah direndahkan teologinya, ya itu lebih kurang logis dibandingkan yang kita lihat ini, ya perubahan oleh Matius dan Lukas karena alasan teologis. Misalnya saudara kita melihat satu ayat ini, Markus 10 ayat 18, ya, di mana saudara tahu ada seorang anak muda yang kaya ya, yang datang pada Yesus yang bertanya, guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan? Ya, itu cerita yang sangat terkenal, anak muda yang kaya. Lalu kalau di Markus mencantumkan apa jawab Yesus, ya, yaitu pasal 10 ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, ini ayat termasuk salah satu ayat yang cukup membingungkan dalam Injil Markus. Kok bisa ya, Yesus yang jelas-jelas adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, sahabat yang sejati, pribadi yang paling berbelas kasihan, ya kok bisa-bisanya dia sendiri mengatakan tidak ada seorang, mengapa kau katakan aku baik?
Jadi seolah-olah, apalagi setelah itu dia bilang tidak ada seorang pun yang baik. Maksudnya seolah-olah dari segi bahasa termasuk dia. Ya ini bicara soal bahasa. Ya, belum bicara soal bagaimana kita menafsirkan ayat ini, ya. Ya, jadi kita melihat bahasa di dalam Markus 10 ayat 18 ini secara teologis seperti mengecilkan Kristus. Ya, jadi dari bicara soal kristologi ini seperti memperlihatkan Kristus yang sangat maaf dari tadi saya belum jalankan, ya. Oke. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja, ya. Seperti seolah-olah mengecilkan Kristus. Dari segi kristologi ini kristologi yang rendah. Ya, tapi bagaimana kita melihat Matius 19 ayat 17 kita bandingkan, ya beda. Ya, dalam perikop yang sama, cerita yang sama, yang paralel yang kita bisa baca dari Matius, jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, ya dan seterusnya. Saudara melihat beda kan? Ya, di dalam Matius kita melihat tidak ada satu teologi tentang Kristus atau kristologi yang mengecilkan Kristus, ya. Tapi dalam Matius maksud saya, sebaliknya dalam Injil Markus kita melihat demikian, ya. Nah, para ahli seringkali memberikan beberapa penafsiran tentang Markus 10 ayat 18 itu, ya. Tapi saya pikir salah satu yang cukup bisa kita terima, yang setelah saya banding-bandingkan cukup banyak tafsiran, kelihatannya maksud Yesus di Markus itu tentu bukan artinya dia bukan orang baik, bukan. Ya jelas Yesus adalah dia adalah Allah dan dia adalah Allah yang baik. Dan Yesus sama sekali tidak bermaksud berkata bahwa dia tidak baik, ya. Kita bisa lebih mengerti mungkin Markus 10 ayat 18 itu dengan satu pengertian bahwa sebenarnya apa yang dikatakan oleh anak muda itu guru yang baik, ya ketika dia datang kepada Yesus, anak muda itu belum punya pengertian sebenarnya guru yang baik itu baik dalam arti apa. Ya, jadi baik menurut standarnya anak muda itu beda dengan baik standarnya Yesus, ya. Sehingga Yesus bilang, mengapa engkau katakan aku baik dengan standarmu, ya. Tidak ada seorang pun yang baik, ya. Nah, Yesus mengenakan status standar yang sangat tinggi. Jadi dengan mengatakan kalau engkau mengatakan aku dengan standar baik yang hanya segitu, ya, itu belum ada apa-apanya. Ya, jadi lebih kita melihat Yesus mempunyai satu perspektif tentang kebaik yang berbeda dengan baik anak muda yang datang kepada Yesus itu, ya. Ini salah satu penjelasan atau tafsiran yang paling banyak kita bisa temukan dalam buku-buku tafsiran Injil Markus saat ini, ya, tentang perkataan yang sulit. Ya, terus terang kita akui sulit, seolah-olah Yesus menyangkal dia adalah Allah yang baik, ya. Tapi yang hari ini saya ingin bawakan mungkin bukan tafsiran tentang peristiwa itu sendiri adalah satu perikop yang sangat menarik, anak muda yang kaya. Satu cerita yang sangat dalam artinya, ya. Tapi kita sekarang mau melihat contoh dari bagaimana Matius seolah-olah tanda kutip memperbaiki kristologi dari Markus yang kelihatannya kok kurang bagus begitu, ya. Nah, contoh lain kita melihat, saudara ingat ketika pernah satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya, mula-mula menurut orang banyak, siapakah aku ini? Wah, murid-murid kasih jawaban macam-macam, ya. Nah, kemudian Yesus pengen tahu, oke lah kalau orang banyak ngomong banyak pendapat tentang siapa aku, sekarang dia pengen tahu apa pendapat murid-muridnya. Ya, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Markus 8 ayat 29, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ya, nah ini jawaban Petrus yang kita bisa baca di dalam Injil Markus. Saudara melihat jawaban dari Petrus ini sangat sederhana. You are the Christ, hanya itu. Engkau adalah Mesias. Kristus itu artinya sama dengan Mesias, yaitu yang diurapi. Mesias bahasa Ibrani, Kristus bahasa Yunani, tapi artinya sama. Ya, tapi kita lihat jawaban Petrus sederhana sekali di dalam Injil Markus. Tapi bagaimana dengan Injil Matius? Ya, dalam perikop yang paralel yang sama di dalam Injil Matius, yaitu pasal 16 ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara lihat ada tambahan kan? Bukan cuma sekedar you are the Christ, ya, tapi the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini meskipun hanya tambahan yang singkat, tapi ini jelas ada penambahan bobot dalam kristologi.
Ya, ini menunjukkan satu kristologi yang sudah lebih berkembang, developed atau lebih heightened, lebih tinggi begitu ya. Jadi lebih ada perkembangan dan lebih logis ya, maka Matius itu berasal dari tulisan yang belakangan ya dalam perkembangan ya dibandingkan dengan yang lebih duluan, yang lebih sederhana. Juga dengan Lukas bagaimana? Dalam perikop yang sama juga Lukas menulis jawab Petrus, kita lihat akhirnya Mesias dari Allah ya. Ya ini menceritakan Mesias dari siapa? Ya bukan hanya Mesias dari manusia, tapi Mesias dari Allah. Jadi dibandingkan dengan Petrus, katakanlah sebenarnya Petrus itu jawabannya singkatnya cuma satu, Mesias. Ya, engkau adalah Mesias. Kan Yesus bilang, siapa aku ini? Petrus jawab, Mesias. Ya, Lukas lebih berkembang, Mesias dari Allah. Tapi Matius yang paling lengkap, Mesias anak Allah yang hidup. Saudara lihat ada perkembangan dari yang paling sederhana Markus dan kemudian berkembang oleh Lukas dan oleh Matius. Ya, jadi ini bicara soal alasan teologis. Ya, ini bicara tentang siapa Kristus itu. Ya, jadi kita bisa melihat masih ada contoh-contoh lain cukup banyak semacam ini, di mana secara teologis kelihatan ada polesan yang memperlihatkan satu perkembangan, ya, satu kemajuan dibandingkan dengan yang awal, yang lebih sederhana. Ya, dari beberapa hal inilah saudara kita bisa menyimpulkan bahwa Injil Matius lah yang pertama kali, maksud saya Markus lah yang pertama kali ditulis. Ya, sekali lagi kita tidak punya satu bukti yang sangat kuat yang bisa membuat kita berkata saya yakin 100% atau bahkan 1001% ya. Saya pun nggak berani ngomong gitu. Tidak ada satupun ahli yang kita pernah temukan berani ngomong begitu. Ya, tetapi bersyukur Tuhan mengaruniakan manusia hikmat, mengaruniakan kepada manusia logika dan kemampuan untuk studi berbagai sumber-sumber ya dibandingkan. Ya, apa yang kita bahas ini hasil pekerjaan banyak orang yang sudah menekuni seluruh kitab-kitab Injil ini dengan sangat teliti dan mereka menemukan features yang unik yang telah kita bahas tadi ya, dan itu membuat satu kesimpulan yang sangat logis bahwa dari 4 poin tadi, sebenarnya masih ada beberapa poin lain, tapi saya berikan 4 yang paling penting ya. Kita bisa melihat bahwa Injil Markus itu lebih logis, dialah yang pertama dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain yaitu Matius dan Lukas ya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa waktu Matius dan Lukas menulis, mereka memakai Markus sebagai salah satu sumber utama mereka, tentu selain mereka punya masing-masing punya sumber lagi ya. Jadi ini mengenai markan priority. Jadi kita melihat dari segi urutan ya, sebenarnya bukan Matius yang lebih dulu meskipun dia ada di nomor 1 dari segi letak kitabnya, tetapi Markus lah yang terlebih dahulu ditulis. Ya, itu dari segi markan priority. Nah, sekarang kita bicara tentang penulis ya. Baru kita break ya. Nah, saudara, berbicara tentang penulis atau authorship dari kitab-kitab Injil, kita menemukan bahwa ternyata kitab-kitab Injil itu bersifat anonymous, ya, artinya tanpa nama, ya. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan satu bukti internal, artinya kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal terakhir, yaitu kalau Matius 28, kalau Markus 16, kita nggak bakal ketemu nama seseorang mengaku akulah penulisnya. Ya. Beda misalnya dengan surat-surat Paulus yang kita bisa membaca dari Paulus, ya, Rasul Yesus Kristus kepada jemaat di mana atau dan seterusnya. Tapi Paulus jelas memperlihatkan identitas sebagai penulis. Ya. Tapi ketika bicara kitab Injil kita nggak menemukan satupun indikasi bahwa misalnya Matius ditulis oleh seseorang namanya Matius, Markus ditulis oleh seseorang namanya Markus, dan seterusnya. Lukas juga demikian. Yohanes bahkan meskipun ada petunjuk yang sangat kuat tentang murid yang dikasihi Yesus, tapi tetap tidak ada nama yang harafiah. Tidak pernah muncul nama yang harafiah yang mengaku-ngaku sebagai penulis dari Injil itu. Ya. Jadi dengan demikian kita perlu melihat dari segi-segi yang berbeda atau extra
ekstra di luar kitab itu sendiri ya untuk menentukan penulisnya ya. Nah, kita bersyukur menurut ada satu tradisi yang cukup kuat yaitu dari Bapak Gereja yang tadi saya sudah sebutkan namanya bernama Papias ya. Tradisi pertama yang mengatakan bahwa Injil kedua, karena posisinya di nomor 2, ini ditulis oleh Markus, itu berasal dari seorang uskup atau seorang bishop, ya Bapak Gereja juga artinya kepala-kepala gereja yang sangat penting di abad-abad awal gereja mula-mula, yang berasal dari Hierapolis, kota Hierapolis yang sekarang itu ada di Turki, ya. Pamukkale kota itu, kalau ada yang pernah tur ke Turki ya mungkin sudah pernah ke kota Pamukkale itu ya. Dan ini Papias ini adalah uskup di Hierapolis pada abad ada peralihan dari akhir abad pertama sampai awal abad kedua ya. Dan pernyataan Papias itu kemudian dikutip oleh seorang sejarawan gereja yang tadi saya sebutkan juga yang bernama Eusebius pada abad keempat ya. Jadi Eusebius mengutip perkataan Papias. Nah, apa yang dikatakan oleh Papias? Papias ya menyebut bahwa sumber Markus itu adalah Rasul Petrus ya. Jadi ingat Markus itu bukan saksi mata ya, karena Markus bukan murid Yesus yang mengikuti Yesus kemana-mana ya seperti 12 murid. Mungkin Markus pernah ya ada di sekitar Yesus ya. Tapi kita tidak pernah punya bukti bahwa Markus selalu beserta dengan Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, jadi Papias ya di dalam salah satu statement di dalam tulisannya dia berkata demikian, sudah saya bisa bacakan. Papias berkata, Markus menjadi penerjemah dari Petrus dan dia menulis dengan akurat semua yang dia ingat tentang perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus, meskipun tidak secara berurutan, ya jadi not in order. Ya jadi tadi saya katakan bicara urutan peristiwa, ya Markus seperti jadi standar. Tapi itu bukan berarti bahwa urutan peristiwa yang ditulis oleh Markus itu urutan yang sesuai dengan kejadian originalnya, tidak berarti demikian ya. Jadi Markus menulis tidak secara berurutan ya. Kemudian Papias melanjutkan, dia atau Markus tidak mendengar Tuhan maupun mengikutinya secara langsung, melainkan mendengar dan mengikuti Petrus. Ya, Markus menulis semua yang diingatnya tanpa kesalahan dan tidak mengurangi sesuatu apapun dari apa yang telah didengarnya dari Petrus. Nah, inilah boleh dikatakan satu-satunya sumber yang harafiah. Ya, yang literal yang kita bisa baca menulis bahwa yang menulis Injil kedua ini adalah seseorang yang bernama Markus. Tentu nanti menjadi pertanyaan bagi kita, which Mark? Ya, Markus yang mana? Ya, apakah ada Markus yang lain selain nanti kita akan lihat ada di Alkitab? Ya, jadi tapi pada intinya informasi pertama itu berasal dari Papias ya tentang Markus dan dia bukanlah saksi mata. Dan apa yang menonjol dari perkataan Papias tadi, Markus itu adalah penerjemah atau penafsir dari Petrus. Ya, dan Markus mendengar semua yang diingatnya dari Petrus dan menulisnya tanpa kesalahan dan tidak mengurangi satu apapun. Ya, jadi banyak ahli yang menyimpulkan ya kenapa salah satu aspek kenapa Injil Markus itu begitu singkatnya ya. Kelihatannya memang karena dia mendengar cerita dari Petrus atau bahkan khotbah dari Petrus dan dia mencatatnya dengan cepat. Dan jadi itu semacam ringkasan ya, dan itu temponya cepat sekali. Ya, seperti orang sedang berkhotbah, dan nanti kita akan melihat salah satu cirinya itu Injil Markus itu sangat hidup ya, seperti diceritakan oleh seorang saksi mata. Ya, seorang saksi mata ketika bercerita pasti sangat hidup. Ya, saudara, kalau kita baca koran ya, misal peristiwa tabrakan yang hebat baru-baru ini di Pondok Indah, ya 4 orang tewas ya ditabrak oleh sebuah mobil Mitsubishi Outlander. Kita cuma baca begitu saja ya. Tetapi kalau kita tanya pada saksi mata, ceritanya jauh lebih mendetail, bukan? Ya, dari jauh mobil itu sudah melaju, oleng kiri, oleng kanan, ya bahkan bannya bisa naik sebelah ya, karena dia lihat. Ya, kemudian di depan ruko misalnya Holland Bakery, mobil itu tergelincir dan ngesot bagaimana, dan kemudian menabrak motor pertama. Ya, kemudian setelah motor pertama jatuh, orangnya tergeletak ya, dan apa yang terjadi? Mobil itu melaju lagi dan seterusnya menabrak mobil yang lain, mobil Avanza hitam dan seterusnya. Saudara bisa bayangkan kalau saksi mata bercerita itu sangat detail.
Karena dia ingat setiap detailnya, bannya terangkat, atau ada oli yang tercecer dan sebagainya. Detail-detailnya itu dia ingat. Dan itu ciri-ciri Injil Markus. Ya, banyak detail yang kalau kita lihat di Injil lain itu kelihatannya tidak disinggung lagi. Ya, jadi sepertinya memang itu khotbah Petrus, karena Petrus kan saksi mata. Dia lihat, dia tahu, dia dengar semuanya. Dan itu sangat-sangat detail. Ya, dan Markus mengikutinya. Ya. Nah, kemudian dia tuliskan Injil ini. Ya, dan maka kita mempunyai informasi ini. Tetapi saudara, tentu kita bukan hanya mendapat informasi ini dan lantas Papias menjadi satu-satunya sumber yang membuat kita bisa percaya hal ini. Karena apa yang dikatakan oleh Papias ini banyak dikonfirmasi juga oleh bapak-bapak gereja yang lain. Jadi bukan hanya Papias yang mengatakan hal ini, meskipun secara literal itu statement Papias yang saya baca tadi itu yang paling jelas ya. Tapi bapak-bapak gereja yang lain ya seperti Irenaeus, Tertullian, Clement ya dan sebagainya itu juga mengkonfirmasi hubungan yang erat antara Markus dan Petrus. Jadi bicara hubungan Markus dan Petrus ya itu yang begitu erat itu bukan sesuatu yang bisa disangkal. Semua pemimpin gereja mula-mula itu mengakui. Karena jangan lupa ya pada abad kedua, abad ketiga itu keturunan-keturunan orang-orang yang kenal para rasul dan yang pernah bersentuhan dengan lingkaran para rasul itu masih hidup ya. Jadi katakanlah tangan kedua, tangan ketiga, generasi kedua, generasi ketiga setelah para rasul itu masih banyak orang yang diceritakan turun-temurun bagaimana hubungan yang terjadi pada abad pertama. Ya, jadi bicara soal hubungan erat antara Markus dan Petrus itu bukan rahasia lagi ya. Semua orang, semua rasul, bapak-bapak gereja itu mengkonfirmasi. Bahkan nanti kalau kita lihat dalam surat Petrus pun, satu Petrus, ya Petrus mengatakan Markus itu adalah anakku, tentu anak rohani, ya bukan anak jasmani. Jadi itu memperlihatkan betapa eratnya Petrus dengan Markus ya. Sehingga kalau kita tanya dari mana Markus bisa menulis Injil ini, ya kalau dia adalah orang pertama, artinya kan belum ada Matius, belum ada Lukas, ya. Apalagi Yohanes itu jauh belakangan. Dari mana? Ya, tentu Markus ada sumber lain dari tradisi-tradisi lisan yang beredar, tapi salah satu sumber yang sangat signifikan, yang sangat penting itu dari Petrus. Dan itu nyata dari bahasa Injil Markus yang sangat sederhana, hidup dan detail. Ya, yang nanti kita akan lihat dalam sesi berikutnya. Nah, menjadi pertanyaan sekarang Markus yang mana? Ya. Kalau kita melihat tidak ada nama Markus yang lain yang menonjol di dalam sejarah gereja pada abad-abad pertama dan juga di dalam Alkitab. Ya, hanya ada satu Markus, sehingga kelihatannya tidak terlalu sulit untuk menyimpulkan Markus yang mana. Yaitu Markus yang disebut juga Yohanes atau Yohanes Markus yang kita bisa temukan namanya di beberapa pasal ini. Ya, mari kita lihat misalnya Kisah Rasul 12 ayat 12. Kisah Rasul 12 ayat 12. Ya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia atau si Petrus ke rumah Maria. Ya, ini adalah peristiwa bagaimana Petrus baru dilepaskan dari penjara. Ya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Petrus. Ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, ini Markusnya. Ya, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya, jadi ini satu indikasi awal bahwa Petrus itu kenal baik dengan Markus. Orang setelah dibebaskan dari penjara, dia langsung pergi ke rumahnya Markus. Ya, dan tradisi gereja mula-mula bahkan menyebutkan bahwa rumah itulah yang menjadi tempat perjamuan terakhir, the Last Supper. Tapi itu tradisi, kita nggak tahu persis apakah benar demikian. Tradisi gereja mengatakan demikian, rumah Maria atau ibunya Markus ini menjadi rumah tempat the Last Supper, perjamuan terakhir dilakukan. Ya. Kemudian juga nama itu masih muncul di ayat 25, pasal yang sama. Ya, Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem dan setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Ya, nah saudara kemudian tentu tahu cerita yang populer. Ya, jadi mula-mula Barnabas itu pamannya Markus, ya, dan Barnabas membawa Markus untuk bersama-sama dalam mission trip pertama bersama Paulus. Ya, tapi belakangan terjadi perpecahan bukan? Ya, karena Paulus kecewa
dengan Markus. Ya, apa peristiwa persisnya memang nggak pernah diceritakan, tapi kelihatan ada kesan Markus itu desersi, ya, seperti meninggalkan pelayanan, ya, di tengah-tengah saat dia begitu dibutuhkan. Ya, Paulus marah sekali, kecewa sekali. Ya, maka untuk mission trip yang kedua, Barnabas mau bawa Markus lagi. Paulus bilang, no, not this time, nggak lagi deh. Orang kayak gitu, gua nggak mau. Ya, ini orang yang nggak bisa dipegang. Jadi Paulus pernah sangat kecewa dengan Markus dan Paulus menolak Barnabas untuk membawa Markus. Akibatnya apa? Pisah. Barnabas sendiri, Paulus sendiri. Masing-masing punya jalan. Tapi kita tahu juga setelah waktu berlalu cukup panjang, akhirnya Paulus dan Markus berbaikan kembali, bukan? Ya, Paulus di dalam suratnya dia mengatakan bahwa Markus adalah seorang yang baik dan ingin bawalah Markus kembali, ya, kalau kita lihat Paulus. Jadi Paulus dan Petrus dua-duanya jelas kenal Markus, ya. Jadi Markus cukup dekat dengan lingkaran para rasul, baik rasul yang murid Yesus secara langsung yaitu Petrus maupun rasul yang belakangan secara ajaib di perjalanan di Damsik, Yesus menemui Paulus. Kita tahu kan dia lagi naik keledai dengan hati yang berkobar-kobar ingin membunuh orang-orang Kristen, membawa surat dari Sanhedrin, ya, mahkamah agama, ya, dan di situ Yesus menemuinya dan mengutus dia menjadi rasulnya, ya. Nah, jadi Markus dekat dengan kedua rasul ini, meskipun pernah terjadi cerita yang kurang enak dengan Paulus, tapi bersyukur belakangan Paulus menerima Markus kembali. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11, 2 Timotius pasal 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dekat dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku, ya. Pelayanannya penting bagiku. Lihat, yang dulunya pernah ditolak sekarang penting buat Paulus, ya. Jadi bersyukur happy ending, ya. Juga di surat Filemon, ya. Surat Filemon sebelum Ibrani cuma satu pasal di ayat yang ke-24, ya. Kita melihat rupanya Markus sedang ada bersama Paulus, karena waktu Paulus mengucapkan salam, dia bilang dan dari Markus, ya, selain nama-nama lain. Ya, jadi Markus pernah bersama-sama dengan Paulus juga, ya. Jadi kita melihat inilah satu-satunya Markus yang populer di lingkaran gereja mula-mula, yang juga di dalam Alkitab tidak ada nama Markus yang lain selain Markus ini. Yang juga disebutkan oleh Petrus, tadi saya sebutkan, mari kita lihat sekarang 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. 1 Petrus 5 ayat yang ke-13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih di Babylon dan juga dari Markus anakku, ya. Ini jelas memperlihatkan bahwa ketika Petrus menulis surat 1 Petrus ini, Markus ada bersama dengan dia dan Markus disebut anakku. Sekali lagi tentu ini adalah anak rohani, bukan anak jasmani. Seperti seolah-olah bagaimana Timotius bagi Paulus, demikianlah Markus bagi Petrus. Ya, Timotius tuh begitu dekat, ya. Paulus anggap Timotius anaknya, Petrus anggap Markus anaknya. Ya, jadi rasul-rasul tuh kayaknya punya anak emas semua, ya, punya anak favorit semua, ya. Nah, disinilah kita melihat Markus, tidak ada Markus yang lain yang begitu populer. Jadi maaf tadi lupa ayatnya. Dalam tradisi gereja mula-mula tidak ada Markus yang lain yang begitu populer, ya. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana Injil ini bisa bernama Injil Markus, ya, kalau yang menulis itu lebih maksudnya bukan Markus. Karena Markus sendiri bukan nama yang penting, meskipun dia ada di dalam Perjanjian Baru, tapi dia bukan seorang yang menonjol sekali, ya, dibanding Timotius, ya. Apalagi kalau mengingat sumber dari Markus adalah Petrus, bukankah mungkin lebih baik memberi judul Injil ini Injil Petrus, ya. Tapi tidak disebut Injil Petrus, tapi Injil Markus, ya. Itu terjadi hanya karena memang Markuslah yang menulis, ya, dan bukan orang lain. Ya, jadi kalau memang bukan orang lain, ya maka nama yang kurang penting ini yang dipakai apa adanya, ya. Kalau bukan Markus, kenapa harus pakai nama dia? Mendingan pakai nama lain yang lebih beken, itu istilahnya, ya enggak? Logikanya gitu. Kalau memang bukan Markus,
mau pakai aja nama lain yang lebih beken. Tapi kalau memang Markus apa boleh buat, ya pakailah nama dia. Ya maka tradisi gereja dari gereja mula-mula itu sudah memperlihatkan bahwa Injil yang kedua ini disebut Injil Markus. Injil menurut Markus. Ya jadi dan disinilah kita melihat memang tidak ada bukti internal yang cukup kuat ya untuk memperlihatkan bahwa ini penulisnya adalah Markus yang kita sebut tadi, tetapi sumber-sumber eksternal itu cukup kuat ya untuk memperlihatkan bahwa penulisnya adalah Yohanes Markus yang beberapa ayat kita baca tentang dia, dan memang di dalam perjanjian baru tidak ada Markus yang lain selain Markus yang ini, yang dekat dengan Petrus, dekat juga dengan Paulus, dan juga cukup berperan di dalam gereja mula-mula meskipun dia hanya seorang junior ya, kita lihat dibawa-bawa oleh Barnabas, ditolak oleh Paulus ya, sampai belakangan kita lihat perannya itu begitu penting ya. Jadi dia menjadi sumber bagi dia mendapatkan sumbernya dari Rasul Petrus ya. Sebenarnya saya masih ada lanjutan sedikit tentang hubungan antara Markus dengan Petrus, tapi karena waktu mungkin saya tidak bisa membahas lagi. Tapi intinya Markus itu punya hubungan yang dekat sekali dengan Petrus. Ada beberapa hal yang kita bisa lihat bukti-bukti internal ya. Tapi oke, saya kira itu tidak lebih signifikan daripada kita perlu tahu tentang penulisnya ya. Nah sebelum kita break mungkin bisa ada tanya jawab sebentar. Oh ya Pak, silakan. Ya, pakai mikrofon. Oh ya. Makasih Pak, nama saya Benny Pak. Ya Pak Denny. Itu kalau tadi kan Bapak kan bilang bahwa ada Markus dikutip oleh Lukas dan kemudian ada penambahan-penambahan dan kemudian ada juga Markus dikutip oleh Matius, ada penambahan-penambahan, ada perbedaan-perbedaan begitu. Yeah. Terus apakah ini tidak mempengaruhi tidak mempertanyakan satu ketidakbersalahan Alkitab gitu loh, bahwa Alkitab itu tidak pernah salah gitu loh, karena ini kan jadi beda mengenai urutan-urutan itu Pak. Urutan-urutan kan jadi urutannya, kalau seandainya urutan dirubah berarti ya simple Alkitab salah dong gitu Pak. Kalau seandainya itu adalah diinspirasikan oleh Tuhan, ya berarti kenapa inspirasi itu salah dalam hal yang simple urutan saja begitu Pak. Terus satu lagi Pak, tadi Bapak bilang mengenai tabel itu Pak, jadi perbedaan antara Markus, Matius dan Lukas. Apakah maksud Bapak ada buku itu atau ada tabel lain kalau saya bukan buku ini. Ada kalau kita lihat berbagai buku, misalnya Introduction to the New Testament, pengantar perjanjian baru, ketika membahas tentang itu yang disebut di bawah materi biasa synoptic problem synoptic ya. Jadi siapa ikut siapa ya, dan salah satu argumennya Markan priority yang kita sudah bahas tadi. Biasanya ada contoh-contoh tabel yang memperbandingkan ketiga Injil ya. Tidak seperti ini, kalau ini jelas udah memperlihatkan ayat-ayat isi ayatnya. Kalau itu biasanya cuma alamat pasal ayat sekian, terus kita bisa bandingkan begitu ya. Terus kalau begitu, kalau seandainya itu enggak bisa di-share aja Pak, jadi dalam bentuk soft copy, jadi pelajarin sendiri daripada gitu ya. Iya, saya nggak bawa itu, saya ada fotokopinya tapi saya nggak bawa hari ini. Mungkin nanti untuk yang sesi bulan depan ya saya bisa berikan itu ya untuk dipelajari sendiri. Makasih Pak Denny. Tapi pertanyaan yang pertama itu ya, jadi menjadi fokus. Perlu kita ketahui bahwa urutan peristiwa di dalam kitab-kitab Injil bukan sesuatu yang penting dalam arti maksudnya menjadi sesuatu yang kita harus lihat harus berurutan. Ya, tidak ada signifikansi seperti itu ya. Karena memang catatan dari kitab-kitab Injil itu bukan catatan sejarah semata-mata ya. Jadi tidak seperti halnya misalnya bicara soal autobiografi dari katakanlah Soeharto yang cukup panjang ya, atau Lee Kuan Yew. Kita lihat ada buku-buku orang-orang top seperti itu. Dan di dalam buku-buku seperti itu tentu perlu cerita yang berurut ya. Tahun berapa, kejadian apa yang penting, kejadian apa. Tapi
Injil itu bukan biografi, juga bukan autobiografi. Ya, Injil itu kalau kita mau tanya, ya kalau kita lihat dari bicara soal literatur, ya setiap literatur biasanya ada yang disebut dengan genre atau genre-nya. Ya, ada novel, ya ada sejarah, ya ada hukum, ada puisi, ya ada cerita dan sebagainya. Itu namanya genre atau jenis literatur. Nah, menjadi pertanyaan, apa sih jenis literatur dari Injil? Ya, Injil pasti bukan biografi, bukan autobiografi, juga bukan sekedar sejarah meskipun dia historis ya. Tapi itu genre-nya adalah Injil. Jadi Injil itu sendiri adalah jenis literatur. Di mana penekanan dari genre atau jenis literatur Injil ini bukan ketepatan urutan peristiwa. Ya, jadi tapi bagaimana para penulis ini ingin menyampaikan satu maksud teologis melalui tulisan-tulisannya tentang apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Ya, dan itu tidak bergantung kepada urutannya harus tepat persis seperti apa yang terjadi. Ya, tapi yang harus benar itu apa? Historisitasnya, yaitu kesejarahannya. Itu nggak benar ya. Jadi pasti benar. Ya, jadi kalau dikatakan Yesus misalnya memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu pasti historis, pasti benar. Ya, tapi mengenai urutannya mana dulu itu bukan sesuatu masalah. Jadi masing-masing penulis bisa berbeda dan urutan itu bukan sesuatu yang membuat kita berpikir ini mana yang benar. Kalau urutannya aja salah, gimana kita bisa percaya Alkitab? Jadi kita perlu ketahui ini berkaitan dengan genre atau jenis literatur. Ini bukanlah satu kitab sejarah yang harus urutannya benar, nggak boleh salah. Ini genre Injil, di mana para tujuan utama dari para penulis Injil ini bukan hanya untuk memaparkan fakta historis, memang itu salah satu hal yang penting, ini historis loh maksud mereka begitu. Tapi lebih daripada itu mereka punya maksud teologis di dalam memaparkan kisah-kisah historis itu. Melalui pengajaran Yesus, melalui perbuatan-perbuatan Yesus, dan untuk mengungkapkan siapa dia. Ya, dan apa penekanan dari penulis masing-masing. Ya, jadi urutan itu tidak penting dalam hal maksudnya menentukan apakah ini kitab yang bisa dipercaya atau tidak, bukan. Yang penting historisitasnya atau kesejarahannya, dia benar-benar terjadi, itu kita pegang ya. Tapi urutan bagi kita bukan satu hal yang penting untuk maksudnya menentukan dia kitab yang layak untuk kita terima atau bukan ya. Urutan itu bisa menjadi penting karena dalam kitab-kitab tertentu ini karena dalam hal khususnya ketika kita belajar tentang satu perikop, kita melihat apa yang disebut konteks dekat, konteks jauh ya. Jadi misalnya ketika mungkin saudara mendengar khotbah ketika sang pengkhotbah membahas perikop ini, terus pengkhotbah bilang apa? Sebelumnya kita melihat Yesus gini-gini ya. Dan sesudahnya kita melihat Yesus gini-gini. Nah, kita melihat ada kaitan antara peristiwa yang sedang dikhotbahkan dengan peristiwa di perikop sebelumnya dengan peristiwa perikop sebelumnya. Nah, ini kalau dirangkaikan bisa menjadi satu pesan teologis ya. Nah, itu memang maksud dari penulis untuk menempatkan urutan itu demikian untuk menekankan satu maksud teologis ya. Tetapi bukan berarti itu harus urutan yang persis seperti kejadian yang sebenarnya ya. Dan juga banyak hal-hal yang cukup menjadi misteri yang sebenarnya para ahli tidak pernah bisa tahu persis bagaimana kejadiannya atau urutannya. Misalnya peristiwa Yesus menyucikan bait Allah ya. Itu kalau kita lihat Injil sinoptik yaitu Matius, Markus dan Lukas, itu terjadi di akhir dari kehidupan Yesus menjelang dia ditangkap dan diadili, disalib ya. Tapi ketika kita membaca Injil Yohanes, itu ternyata di awal Injil Yohanes baru aja Yesus memulai pelayanannya, Yesus sudah menyucikan bait Allah. Ya, jadi kita bertanya-tanya, ini pertama mungkin urutannya yang mana yang benar ya, di awal pelayanan Yesus menyucikan bait Allah atau di akhir pelayanan Yesus menyucikan bait Allah. Tapi kemudian bisa membuat kita bertanya lebih jauh, sebenarnya jangan-jangan apakah cuma ada satu peristiwa atau mungkin Yesus sempat 2 kali menyucikan bait Allah. Ya kan bisa aja, dan ternyata Yohanes mencatat peristiwa yang pertama dan kemudian Injil sinoptik Matius, Markus dan Lukas mencatat peristiwa yang kedua. Itu bisa terjadi dan ini sesuatu yang kita tidak pernah bisa menentukan dengan pasti. Sebenarnya berapa kali Yesus menyucikan bait Allah, karena faktanya Yohanes mencatatkan di awal pelayanan Yesus, tapi
sinoptik yaitu Matius, Markus, Lukas mencatat di akhir pelayanan Yesus. Ya, jadi sekali lagi kita melihat bicara soal urutan ya itu bukan sesuatu yang membuat kita meragukan katakanlah bahwa ini adalah firman Tuhan. Ya, lagian kalau mau bicara urutan tidak semua peristiwa dalam kehidupan Yesus diceritakan. Ya, jadi kalau gitu kan kita ada kehilangan urutan sebenarnya. Ya, jadi ini hanya cerita-cerita terpilih dari tradisi tentang Yesus yang penulisnya punya maksud untuk menulisnya. Jadi itu yang kita terima. Ya, ini yang kita lihat dari segi literatur genre Injil begitu. Berarti singkatnya ada unsur hikmat dari penulisnya juga Pak ya, bukan Tentu. hanya didikte gitu Pak Ya. Ya, kita melihat bahwa penulisan Alkitab itu sifatnya organik, bukan robotik ya, bukan dikte seperti ada robot yang terus didikte tuliskan ini begitu ya. Jadi seperti kata-katanya semua dari Tuhan, tapi Allah melibatkan hikmat manusia, latar belakang manusia, konteks manusia setiap penulis itu. Maka kita melihat bahasa setiap kitab dalam Alkitab itu berbeda, tergantung latar belakang penulisnya ya. Tapi kita percaya di dalam semuanya itu seperti yang Paulus katakan tulisan diilhamkan oleh Allah. Ya, jadi berasal dari Allah, tapi Allah memberikannya dan kemudian manusia dengan hikmatnya, dengan latar belakangnya menuliskan itu semua untuk satu tujuan. Ya, jadi Satu lagi Pak, terakhir maaf nih Pak. Ya. Kalau seandainya itu ada unsur hikmat manusia, apakah itu bahwa tidak mungkin terjadi kesalahan? Kita percaya bahwa penulis Alkitab itu diinspirasikan oleh Roh Kudus dan penulis dan tulisan yang pertama itu tidak ada kesalahan. Ya, jadi itu yang kita yakini karena Alkitab mengkonfirmasi itu dan itu adalah satu pembahasan yang masih luas ya. Ya, banyak argumen yang kita bisa ajukan untuk memperlihatkan bahwa Alkitab ini reliable, bisa diandalkan. Ya, banyak sekali argumen. Cuma karena waktu kita nggak mungkin bahas itu dan itu juga di luar dari topik kita. Ya. Silakan mungkin satu lagi Bu, silakan. Ya. Dari Markus 14 ayat 51-52. Markus 14. Itu sepertinya ini ayat ini tidak ada di kitab Injil yang lain. Ya. Dan apa namanya? Ceritanya sepertinya tidak apa ya? Tidak teologis, nggak ada hubungannya dengan ini. Apakah ini terjadi kejadian yang terjadi pada penulis kitab ini? Ya, ini pertanyaan baik sekali Bu. Ini memang ada satu ayat, satu atau dua ayat yang unik sekali yang hanya ada di Injil Markus ya. Sudah ingat cerita bagaimana waktu Yesus ditangkap, ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya tapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ya, ceritanya agak lucu kan? Ya, kok waktu Yesus ditangkap lagi tegang-tegangnya, ada seorang anak muda yang berpakaian ala kadarnya. Ya, cuma sehelai kain menutupi badannya dan saking ketakutannya karena dia mau ikut ditangkap juga dia lari dan melepaskan kainnya dan akhirnya telanjang karena memang dia nggak pakai apa-apa lagi. Ya, memang ini ayat yang aneh dan ini adalah anak muda ini banyak ahli menduga ini adalah Markus sendiri. Ya, karena hanya dia sebagai penulis dia tahu persis waktu itu dia ada di sana ya dan itu dia. Ya, karena kalau kita melihat apa hubungan ayat ini dengan peristiwa penangkapan Yesus boleh dibilang sama sekali nggak ada hubungan teologisnya. Ya, kalau saya mau berkhotbah tentang perikop ini, saya cukup berkhotbah sampai ayat 50. Saya nggak usah khotbah ayat 51, 52. Nggak ada kepentingannya. Ya diceritakan ada seorang anak muda yang lari telanjang. Kita mau khotbah soal apa itu? Anak muda lari telanjang. Ya, nggak ada signifikansi apapun yang boleh kita bilang menyumbang sesuatu yang penting untuk perikop ini. Ya, jadi ini yang para ahli seringkali menyebutkan dengan istilah autobiographical reminiscence. Jadi mengingat seorang penulis mengingat sendiri seperti ketawa sendiri waktu dia menulis ini. Waktu itu saya di situ tuh begitu ya. Ya, ini dugaan yang sangat kuat. Sekali lagi kita memang tidak pernah bisa membuktikan apa iya gitu. Tapi memang benar di dalam diskusi para ahli tentang Injil Markus ayat ini membuat mereka menduga ini adalah tulisan dari si penulis itu sendiri ketika dia melihat dirinya sendiri ya di adegan itu atau di peristiwa itu. Ya, benar begitu. Ya, Bu, silakan. Mungkin ini yang
terakhir sebelum break ya, supaya nanti kita nggak terlalu panjang. Ya, makasih. Pak, saya mau tanya, secara kanonisasi kita percaya itu pimpinan Tuhan. Ya, Nah 3 Injil ini kan mirip-mirip. Kalau kasarnya kita nanya ngapain 3-3-nya masuk dalam Alkitab Iya. itu, pasti punya tujuan tertentu. Iya. Kemudian yang kedua, pertama kita slide yang pertama si Markus banyak dikutip oleh Lukas sama Matius. iya, Apakah secara implisit Matius dan Markus tidak mengutip salah satu dari kedua ini? iya, Itu kan lebih membuktikan bahwa itu dia yang pertama. iya. Kemudian mau tanya beda waktu penulisan Matius, Markus, Lukas itu. Iya. Kemudian masalah apa? Urutan dan kutipan. Iya. Kalau kami di sekolah minggu itu sering menganggap itu satu hal yang penting. Saya nggak tahu guru yang lain, tapi saya sendiri kalau ngajar itu ucapan yang di Alkitab tuh saya kutip abis gitu. Misalnya komunikasi antara Yesus dengan siapa gitu, kalimatnya saya samain hampir gitu. Nah kalau gitu kan kita bingung mau ngutip yang mana, yang mau halusan apa yang kasar kayak Paulus gitu, kayak Markus gitu. Kemudian soal kutipan dan urutan juga penting. Jadi kita cerita kalau misalnya habis Yesus dari mana terus kemana itu lebih enak untuk anak-anak. Apalagi kita cerita tentang perjalanan Yesus sesudah dibaptis sudah mulai bekerja, melayani itu urutannya tuh biasa diikutin gitu. Hanya itu aja, makasih. Iya, ini ada beberapa pertanyaan. Maaf tadi yang pertama soal apa, kanon? Kanonisasi, kemudian secara implisit apakah kutipan enggak Markus enggak ngutip yang lain? Oke. Ya, kanonisasi sebenarnya ini suatu topik yang penting juga ya. Satu hal yang cukup luas untuk kita bicarakan. Tapi pada dasarnya kita perlu mengerti begini, bagaimana sampai keempat Injil ini bisa masuk di dalam kanon atau kumpulan kitab-kitab perjanjian baru, yaitu ini bukan sesuatu yang kejadiannya bersifat instan, bukan seperti ada satu pertemuan, ya kemudian misalnya diadakan sidang, kemudian ambil voting, ya siapa yang setuju Matius masuk, siapa yang setuju Markus masuk, kemudian bapak-bapak gereja, para uskup angkat tangan atau yang tidak angkat tangan, dihitung, oh yang setuju Matius 47, yang tidak setuju 2, oke Matius masuk, begitu. Bukan begitu prosesnya, bukan sesuatu yang sifatnya instan, tapi satu proses yang panjang. Ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa keempat Injil ini bisa masuk ke dalam kanon karena keempat Injil ini terlebih dahulu sudah sangat dikenal oleh gereja-gereja awal mula-mula. Ya. Kita harus mengerti bahwa proses kanonisasi itu sendiri adalah proses yang panjang. Ya, baru sampai abad keempat baru boleh dikatakan gereja mengkonfirmasi bahwa perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab seperti yang kita miliki saat ini. Dan sebelum itu ya ke arah kanonisasi itu sudah dilakukan, tapi masih banyak perdebatan di sana sini ya. Tapi kita melihat dari, kalau kita bicara khusus hanya keempat Injil ini, kita lihat empat Injil ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sudah dikenal luas oleh gereja mula-mula, sudah dipakai dengan sangat luas di dalam ibadah-ibadah gereja mula-mula dan juga menjadi leksionari, artinya ayat kitab-kitab suci yang dibacakan dalam ibadah mereka sejajar dengan perjanjian lama, artinya sudah dipandang berotoritas. Ya, jadi kalau kita hari ini ibadah kan biasa ada bagian pembacaan Alkitab ya, kita baca dari PL dan dari PB ya. Nah itu sesuatu yang biasa, bahkan dari gereja awal mereka sudah lakukan itu ya. Sebelum ada perjanjian baru seperti yang kita miliki sekarang, mereka pasti selalu membacakan kitab-kitab perjanjian lama. Tapi kitab-kitab Injil ini juga sudah menjadi sesuatu yang dibaca bersamaan dengan kitab PL. Itu artinya kitab-kitab Injil ini sudah dipandang punya otoritas yang sama dengan PL sebagai firman Allah. Ya, meskipun belum sampai diresmikan sebagai bagian dari kanon yang kita sebut kanon perjanjian baru. Ya, jadi bagaimana kitab-kitab Injil ini bisa masuk kanon itu jelas pertama karena gereja mengenali kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang berotoritas. Ya, kitab-kitab yang mengatur iman dan kehidupan jemaat.
itu sudah gereja kenali ya, dan pada waktu kanonisasi itu bapak-bapak gereja hanya mengkonfirmasi. Jadi tidak ada proses seperti voting ya, mengambil suara, pungut suara, siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju, tidak. Ya, yang terjadi dalam sidang-sidang raya gereja yang mengkonfirmasi jumlah kitab kanon PB dan isinya kanon itu apa aja, itu sifatnya itu adalah mengkonfirmasi, bukannya mengambil suara siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju ya. Jadi kitab-kitab yang akhirnya masuk ke dalam PB ini, apalagi kitab Injil itu tidak ada keraguan dari awal, keempat Injil itu sudah diakui oleh gereja itu sebagai kitab yang berotoritas. Ya, jadi pada waktu katakanlah peresmian dalam sidang-sidang raya gereja ada beberapa di abad keempat itu hanya gereja mengenali itu ya, jadi self-established kanon perjanjian baru itu ya. Jadi dia yang mengestablish dirinya sendiri ya, karena itu firman Allah ya. Jadi dalam prosesnya bukan campur tangan manusia ya. Kemudian yang kedua tadi bicara kutipan, kita dari logika Markan priority tadi ya. Tadi kan kalau kita bicara soal urutan, ya kemudian soal bahasa, soal teologi, itu memperlihatkan satu indikasi yang kuat sekali ya. Markus tidak mengutip dari Matius dan Markus tidak mengutip dari Lukas. Ya, sebaliknya Matius dan Lukas lah yang mengutip dari Markus. Jadi itu indikasi yang sangat kuat dari logika yang bisa kita lihat ketika menganalisa tulisan-tulisan dari ketiga Injil sinoptik itu. Ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya mengenai urutan ya, urutan itu penting ya. Ya sebenarnya saya sudah jelaskan cukup banyak tadi menjawab pertanyaan Pak Denny. Jadi intinya urutan itu penting dalam ketika katakanlah kita membahas kitab itu secara individual. Ya misalnya ketika kita membahas satu perikop dari katakanlah Matius pasal 13 ya, maka perlu kita melihat apa yang terjadi di pasal 12, apa yang terjadi di pasal 14. Urutannya itu pasti menceritakan satu berbicara tentang satu message ya. Tapi bukan berarti urutan ini menjadi kalau berbeda dengan Injil yang lain terus buat kita jadi problem ya. Tidak harus demikian ya. Jadi ketika ibu-ibu, bapak-bapak sebagai katakanlah guru sekolah minggu sedang mengajar atau berkhotbah, fokuskan pada kitab di mana kita sedang berbicara dan fokuskan pada urutan itu. Ya, kita berfokus pada kenapa Markus menulis ini lebih dulu, kemudian baru ini, kemudian baru ini, ya. Dan kita melihat di situ pasti ada satu message yang mau dibawa oleh Markus. Meskipun urutan itu mungkin kalau kita lihat di Matius berbeda, ya, atau ada urutan yang dilewati, di skip begitu. Ya, jadi kita hanya berfokus pada Injil atau kitab yang di mana kita berfokus itu. Ya. Kayaknya ada satu pertanyaan lagi ya, apa yang saya lupa terakhir. Oh ya, waktu penulisan. Ya, waktu penulisan seperti yang sudah kita lihat kalau tadi Injil Markus itu ditulis sekitar 50 sampai 65 sesudah Masehi, artinya itu Injil yang paling awal. Dan Injil Matius itu diperkirakan tidak lama setelah itu, ya. Jadi para ahli memperkirakan itu kurang lebih sekitar 5 sampai 2 tahun sebelum tahun 70 Masehi. Karena kalau kita bicara soal penulisan Injil Matius itu sangat bergantung kepada waktu penulisan Injil Matius itu sangat bergantung kepada satu peristiwa penting di tahun 70, yaitu Yerusalem dihancurkan oleh Romawi, Bait Allah dibakar oleh Romawi, ya, sehingga waktu itu benar-benar masa kelam sekali lagi bagi orang Israel. Dan ada indikasi-indikasi dalam Injil Matius yang memperlihatkan kesadaran penulis bahwa Bait Allah itu sudah tidak ada, ya. Tapi di sisi lain juga ada indikasi-indikasi yang memperlihatkan bahwa maksud saya tadi yang pertama bahwa penulisnya melihat peristiwa pembakaran Bait Allah atau Yerusalem dibakar habis, ya. Itu berarti Matius ditulis sesudah tahun 70. Tapi di sisi itu juga banyak indikasi dalam Injil Matius memperlihatkan penulisnya menulis ketika Bait Allah masih ada, artinya sebelum tahun 70. Dan kalau kita membuat perbandingan, akhirnya kelihatannya lebih kuat argumen Matius menulis ketika Bait Allah masih ada, artinya sebelum tahun 70. Dan kalau Markus ditulis paling lambat 65, artinya Matius tidak lama setelah itu, ya mungkin 67, 68 atau 69, intinya sebelum peristiwa pembakaran Yerusalem dan pembakaran Bait Allah. Lukas setelah itu, setelah tahun 70, sekitar 80 sampai 85 baru ditulis. Jadi dan Yohanes yang paling belakangan. Ya, jadi itu bicara mengenai tanggal penulisan gitu.